Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan makalah tentang manajemen risiko operasional yang beranggotakan 1. Asrial Dzikri NIM 630 10190 118, Miftahul Ulfa 630 10190 168. Yang terakhir Ulfiyatun Hasanah 630 10 200 117. Slide pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang kerugiannya disebabkan oleh proses internal yang tidak memadai, kegagalan proses internal, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara terus-menerus maupun tidak menerus dan menyebabkan potensi kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya yaitu kategori risiko operasional. Kategori risiko operasional diantaranya: pertama, risiko kegagalan proses internal. Risiko kegagalan proses internal ini adalah risiko yang terjadi dalam internal organisasi yang disebabkan salah prosedur dalam pengelolaannya. Contoh, dokumentasi tidak memadai, kesalahan teknis, kesalahan pemasaran produk, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu risiko kegagalan mengelola sumber daya manusia. Risiko tersebut merupakan sumber risiko operasional bagi perusahaan. Risiko tersebut juga bisa saja terjadi akibat kelalaian yang disengaja. Contohnya, pelatihan karyawan tidak berkualitas, tingginya pergantian karyawan, pengelolaan manajemen yang buruk, dan sebagainya. Baik, di sini saya menjelaskan poin berikutnya. Resiko sistem. Resiko sistem yaitu contohnya seperti ketergantungan suatu perusahaan pada sistem komputer. Maka resiko yang berkaitan dengan hal tersebut dengan komputer tersebut yaitu semakin tinggi. Contohnya yaitu kerusakan data, kesalahan pemrograman, sistem keamanan yang kurang baik. Kedua yaitu resiko eksternal. Resiko eksternal adalah resiko yang terjadi di luar kendali organisasi atau perusahaan. Kejadian tersebut memang jarang terjadi, tetapi sekalipun hal itu terjadi, maka akan mempunyai dampak yang begitu besar bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya yaitu seperti listrik PLN mati, perampokan, kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. Baik, poin berikutnya yaitu jenis kejadian risiko operasional yang terjadi akibat frekuensi. Yang pertama yaitu low frekuensi atau low impact. Perusahaan atau bank akan mengabaikan kejadian ini karena biaya untuk mengelola dan memonitorinya itu lebih tinggi dari kerugian yang akan timbul. Yang kedua yaitu low frekuensi atau high impact. Yang dimaksud yaitu seperti kejadian yang paling menantang pada perusahaan atau bank. Yang ketiga yaitu high frequency atau low impact. Kejadian ini dikelola untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Yang terakhir yaitu high frequency atau high impact. Kejadian ini tidak relevan ya untuk dikelola karena apabila jenis tersebut atau jenis kejadian ini akan terjadi atau sudah terjadi, maka perusahaan atau bank itu dengan cepat akan mengalami kebangkrutan. Berikutnya yaitu penerapan manajemen risiko operasional. Yang mencakup hal-hal tersebut yaitu A. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang pertama yaitu kewenangan dan tanggung jawab dalam Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Dewan Komisaris dan Direksi ini bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang
sadar terhadap resiko operasional dan menimbulkan komitmen dalam mengolah resiko operasional sesuai dengan strategi bisnis bank. Berikutnya, Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan remunerasi bank sesuai dengan strategi manajemen risiko tersebut. Berikutnya, direksi bank itu menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi. Berikutnya, Dewan Pengawas Syariah harus melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko, khususnya aspek operasional yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Berikutnya yaitu sumber daya insani. 1. Bank syariah itu harus memiliki kode etik yang berlaku untuk semua pegawai. Yang kedua, bank syariah harus menetapkan sanksi secara konsisten pada seluruh pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Ketiga, organisasi manajemen risiko operasional. Poinnya yaitu manajemen unit bisnis merupakan risk owner yang bertanggung jawab terhadap proses manajemen risiko untuk risiko operasional sehari-hari, serta melaporkan permasalahan risikonya tersebut secara spesifik dan unitnya sesuai jenjang pelaporan yang berlaku. Berikutnya, dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko atau disebut dengan SKMR, Bank Syariah itu dapat membentuk unit independen untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional secara menyeluruh. Yang terakhir yaitu untuk memfasilitasi proses manajemen risiko dan risiko operasional itu penerapan unit bisnis, unit pendukung, dan memastikan konsisten penerapan kebijakan manajemen risiko operasional. Selanjutnya saya Azrial Zikrial Fareza dengan NIM 63011019018 akan melanjutkan presentasi yaitu B. Kebijakan, prosedur, dan penerapan unit. Yang pertama, strategi manajemen risiko. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang ketiga, kebijakan prosedur. Yang keempat, limit. Selanjutnya itu yang C, proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan, dan pengendalian risiko serta informasi manajemen risiko operasional. Yang pertama, identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Yang kedua, pemantauan risiko operasional. Yang ketiga, pengendalian risiko operasional. Dan yang terakhir, sistem informasi manajemen risiko operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.